Vikram. Hello guys, welcome to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India dengan judul Itefaq yang artinya kebetulan. Film ini berkisah tentang seorang novelis terkenal bernama Vikram Sethi yang dituduh melakukan pembunuhan terhadap istri dan pengacaranya. Apakah benar Vikram tega menghabisi istrinya sendiri? Ataukah ada pembunuh lain yang sengaja memfitnah Vikram? Guys, aku kasih bocoran ya. Film ini memiliki alur cerita yang bagus banget, ditambah dengan twist ending yang kece badai. Makanya jangan di skip nonton videonya ya, dijamin kalian akan speechless di menit-menit terakhir film. Kok bisa? Nah makanya guys, simak alur cerita film ini dari awal, dan simak juga review film di bagian akhir video ya. Ya, kali aja kalian bisa nebak siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya kan? Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Guys, film ini diawali dengan adegan kejar-kejaran antara minibus dan mobil polisi. Dan alhasil minibus itu pun mengalami kecelakaan. Seorang pria tampak keluar dari mobil itu dengan kondisi terluka namun tidak terlalu fatal. Pria ini bernama Vikram Sethi. Ia adalah penulis novel terkenal yang berasal dari Inggris. Setelah keluar dari mobilnya, Vikram memutuskan untuk terus melarikan diri dari kerumunan warga dan kejaran polisi. Pencarian Vikram terus dilakukan oleh para polisi guys. Dua orang polisi yang bernama Kadam dan Tambe mendatangi sebuah rumah untuk mencari Vikram yang melarikan diri. Ketika mereka ingin memeriksa rumah tersebut, aksi mereka dihentikan oleh anjing penjaga yang sangat pintar dan galak. Alhasil mereka pun mengurungkan niat buat memeriksa rumah tersebut guys. Saat hendak pulang, mendadak seorang wanita menghentikan kendaraan polisi tadi. Wanita itu bernama Maya. Polisi kemudian mengikuti Maya masuk ke dalam rumah, menaiki tangga, dan kemudian mereka menemukan Vikram berdiri tepat di samping mayat seseorang. Dan polisi pun meringkus Vikram. Adegan beralih ke seorang polisi yang tampak sibuk menganalisa TKP. Polisi ini bernama Dev. Dev terlihat begitu cerdas dengan analisanya. Ia berhasil menemukan senjata pembunuhan yang tersembunyi di bawah kursi. Selain itu, ia juga berhasil menemukan petunjuk berupa sobekan foto yang ada di tong sampah yang terletak di luar rumah korban. Keesokan harinya, Dev bertemu dengan kepala polisi Ajay. Menurut Ajay, Dev hanya punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan kasus ini karena mereka tidak bisa menahan Vikram lebih lama. Hal ini dikarenakan 2 alasan guys. Pertama, Vikram warga Inggris, jadi ada tekanan politik antar kedua negara. Dan yang kedua, Vikram adalah novelis terkenal, jadi jelas ia punya pengaruh yang kuat. Nah, karena hanya punya 3 hari, polisi Dev pun berpacu dengan waktu guys. Di hari pertama, polisi Dev mendatangi Vikram untuk diinterogasi. Vikram akhirnya buka suara guys. Ia mengatakan bahwa ia menghadiri acara peluncuran bukunya di sebuah kota yang bernama Hyatt pukul 7.30 malam. Sedangkan istrinya Catherine yang sekaligus CEO perusahaan penerbitan buku Vikram memilih istirahat di rumah dan tidak ikut bersamanya karena perjalanan panjang yang melelahkan dari Inggris ke India. Dev meragukan pernyataan Vikram karena selelah apapun yang namanya CEO perusahaan, tidak mungkin ia memilih tidak hadir dalam acara launching buku guys. Vikram menimpali dengan mengatakan bahwa Catherine punya masalah pada jantungnya. Jadi nggak boleh kelelahan gitu guys. Saat Vikram pulang ke hotel, ia menemukan istrinya tergeletak bersimbah darah dan tak bernyawa. Ia pun segera menelpon polisi. Saat polisi tiba, mereka malah ingin membawa Vikram karena dianggap sebagai tersangka. Vikram pun ketakutan. Ia ingin menelpon pengacaranya namun polisi bersikeras bahwa Vikram harus ke kantor polisi saat itu juga. Nah, karena itulah Vikram pun memilih melarikan diri yang pada akhirnya ia mengalami kecelakaan. Ketika Dev menanyakan kenapa Vikram menghabisi pengacaranya sendiri, Vikram mengatakan bahwa ia tidak membunuhnya dan bahkan ia tidak mengenal pria itu. Vikram menceritakan kejadian setelah tabrakan yang ia alami. Ia menuju ke sebuah rumah dan meminta seorang gadis yang bernama Maya untuk meminjamkannya HP. Karena HP Vikram hilang saat kecelakaan guys. Gadis ini menyanggupi permintaan Vikram sekalipun ia tampak berat hati untuk meminjamkannya. Ketika gadis ini memasuki kamarnya untuk mengambil HP, Vikram heran melihat ruangan di mana kaca mejanya hancur berderai. Vikram juga melihat tanda di leher Maya yang menyerupai bekas goresan kuku.
Saat Vikram ingin menelpon, Maya mengetahui bahwa Vikram adalah penulis yang menghabisi istrinya di hotel melalui berita di TV. Kebetulan saat itu TV sedang menyala guys. Maya segera meminta kembali HP-nya dari Vikram, namun Vikram enggan memberikan. Saat mereka rebutan HP, HP-nya pun terlempar di bawah kursi. Seseorang kemudian mengetuk pintu. Vikram minta agar Maya jangan membukakan pintu itu. Namun gadis itu malah meminta Vikram agar bersembunyi. Saat pintu dibuka, ternyata itu adalah pembantu Maya guys. Maya kemudian memaksa pembantunya untuk pergi. Saat interogasi berlangsung, polisi lain tampak memanggil Dev. Mereka mengatakan di lantai dasar, gadis bernama Maya sudah hadir di kantor polisi. Ketika menuruni tangga, Kadam memberitahu Dev bahwa seorang pria juga hadir di kantor polisi untuk menuntut Vikram terkait kasus kematian anaknya. Dev kemudian turun ke bawah untuk menemui Maya. Perempuan ini justru memberikan cerita dengan versi berbeda tentang kejadian malam itu. Menurut Maya, ia mendengar seseorang mengetuk pintu. Saat ia membukanya, Vikram menerobos masuk ke kamarnya, kemudian menutup mulut Maya. Maya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Vikram. Ia pun melarikan diri dengan membawa HP dan masuk ke kamar. Namun, Vikram berhasil menangkapnya. Di saat mereka kejar-kejaran dan saling tarik-menarik, HP Maya terlempar di bawah kursi guys. Maya kemudian mengambil pisau kecil yang ada di meja dan mengancam Vikram. Namun, Vikram malah berhasil merampas pisau itu kemudian berbalik menodong Maya. Saat Vikram ingin menusuk Maya dengan pisau, seseorang mengetuk pintu. Dan Vikram pun kemudian mengancam Maya dengan pisau supaya Maya tidak memberitahukan keberadaannya. Ketika Maya membuka pintu, ternyata orang yang mengetuk adalah pembantunya guys. Maya kemudian memaksa pembantunya untuk pergi. Menurut Maya, ia sempat melarikan diri dari kamar itu, namun Vikram mengejarnya dan membawa ia kembali ke ruangan tersebut. Well guys, dua orang berbeda di tempat yang sama, tetapi dengan cerita yang berbeda pula. Siapakah yang berbohong? Jadi ingat game Among Us nih, saling adu fitnah gitu guys. Dev kemudian mendengar keributan di ruangan lainnya. Ternyata ada seorang pria tua yang marah-marah di kantor polisi. Pria tersebut adalah ayah dari seorang gadis yang bunuh diri guys. Gadis itu bernama Sandhya. Menurut ayah Sandhya, anaknya bunuh diri diakibatkan oleh Vikram. Vikram pernah mendatangi anak gadisnya yang merupakan korban perkosaan. Dan ia ingin menulis buku tentang hal itu dengan merahasiakan identitas sang gadis. Namun faktanya, identitas Sandhya malah bocor di media sosial yang membuat gadis ini tertekan dan kemudian memilih bunuh diri. Untuk itulah ayah sang gadis ingin menuntut Vikram. Di hari kedua setelah pembunuhan, Dev kembali menginterogasi Vikram dan Maya. Menurut Vikram, malam itu Maya memberikan minuman dan mengobati luka Vikram. Ia adalah wanita yang ramah. Ketika ditanya kenapa mejanya pecah, Maya menjawab bahwa ia ceroboh karena menjatuhkan pot yang membuat meja kaca itu pecah. Vikram sempat menemukan dompet di bawah kursi guys, namun Maya segera merampasnya dan mengatakan bahwa suaminya pasti lupa menyimpan dompetnya itu. Dev tidak percaya cerita Vikram, apalagi saat Vikram menyampaikan seolah-olah Maya menggodanya malam itu. Vikram marah karena Dev membalas ceritanya itu dengan ejekan. Cerita Vikram kontras dengan apa yang disampaikan Maya. Menurut Maya, Vikram menodongnya dengan sebilah pisau kecil. Dan ketika suaminya pulang pukul 12 malam, terjadilah perkelahian antara Vikram dan suaminya. Guys, suami Maya ini bernama Shekhar. Ketika terjadi perkelahian, Maya melihat mobil polisi di luar rumahnya. Kemudian ia berlari menghentikan mobil dan melaporkan kepada polisi seperti yang kita saksikan di adegan awal tadi guys. Setelah Maya bergegas naik ke atas bersama polisi, mereka menemukan suaminya Shekhar sudah tak bernyawa dan Vikram ada di sana. Maya kemudian menangis menyesali tindakannya yang meninggalkan suaminya sendirian saat berkelahi dengan Vikram karena pada akhirnya ia kehilangan suami tercintanya. Guys, Maya mengatakan bahwa suaminya malam itu pulang pukul 12 malam. Sedangkan satpamnya mengatakan bahwa suaminya pulang pukul 7.30 malam. Maya pun menimpali dengan mengatakan bahwa suaminya memang pulang jam 7.30 malam. Tetapi ia segera pergi lagi setelahnya. Kemudian baru pulang lagi jam 12 malam. Dan berdasarkan hasil forensik, suaminya diketahui meninggal kira-kira pukul 8 hingga pukul 10 malam. Ini menunjukkan bahwa Maya berbohong dan polisi Dev mengetahui itu. Dev mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku mengetahui kejadian saat istri Vikram mati di sebuah hotel.
Mereka adalah sepasang suami istri yang menginap di hotel yang sama. Saat sang suami ingin merekam video istrinya, ia malah merekam adegan perkelahian antara Vikram dan istrinya yang berada di kamar seberang. Polisi Dev pun segera mengkonfirmasi hal ini ke Vikram. Vikram akhirnya mengakui bahwa ia memang bertengkar dengan Catherine. Dan pertengkaran mereka terkait dengan kasus bocornya identitas Sandhya, korban perkosaan yang ditulis Vikram dalam bukunya. Ternyata guys, Catherine yang membocorkan identitas itu demi mendongkrak popularitas buku Vikram. Dan Vikram sangat marah akan hal ini. Vikram mengatakan kepada Catherine bahwa ia ingin membatalkan peluncuran buku tersebut, namun Catherine malah mengancam dengan memutuskan kontrak Vikram dan membuatnya tak bisa menulis lagi. Adegan beralih ke polisi Kadam yang memberitahu Dev tentang hasil autopsi. Menurut laporan forensik, Catherine mati disebabkan oleh serangan jantung, sedangkan Sekar meninggal akibat benturan benda tumpul yang melukai kepalanya. Dan berdasarkan hasil forensik pula disimpulkan bahwa pembunuhnya memiliki tinggi 6 kaki, yang artinya itu sama dengan tinggi Vikram. Selain itu, sidik jari Vikram juga ada di senjata pembunuhan. Di malam harinya, polisi pun segera mengadakan konferensi pers dan mengumumkan Vikram sebagai pelaku pembunuhan. Dan Vikram pun akhirnya dipenjara. Keesokan harinya di hari ketiga, seorang pria mendatangi kantor polisi untuk menyerahkan foto-foto bukti perselingkuhan Maya kepada polisi Dev. Pria ini adalah mata-mata yang dibayar Sekar buat mengintai perselingkuhan istri Sekar. Setelah Sekar meninggal, sang mata-mata memilih memberikan foto tersebut kepada polisi karena polisi bersedia membayar pria itu untuk foto-fotonya. Dari foto inilah Dev meminta polisi Kadam untuk menahan seseorang bernama Chirag. Chirag adalah teman Maya guys, dan ternyata mereka bukan teman biasa. Mereka adalah TTSM alias teman tapi saling menikmati. Saat Dev menginterogasi Chirag, tentu saja Chirag tidak mengakui bahwa dia ada di TKP. Tetapi saat Dev mengatakan bahwa percikan darah Chirag ada di sana, Chirag akhirnya meluruskan prasangka Dev dengan menjelaskan duduk persoalannya. Jadi begini guys, malam itu Chirag memang datang ke rumah Maya dan mereka berselingkuh namun kepergok sama Sekar. Sekar meminta cerai dengan Maya, tapi Maya mengatakan ini hanyalah salah paham. Saat Chirag membela Maya, Sekar mendorongnya yang membuat pria itu jatuh di atas meja kaca yang membuat meja kaca itu hancur berderai. Setelah itu Sekar pun meninggalkan keduanya. Setelah Sekar pergi, Chirag pun pergi namun ia datang kembali karena ia mengkhawatirkan Maya. Tapi tentu saja Maya tak mengizinkan Chirag masuk karena Vikram sudah ada di sana guys. Guys, perlu diketahui jika Chirag ini memiliki tinggi yang sama dengan Vikram, yaitu setinggi 6 kaki. Tak hanya Chirag yang diinterogasi, tapi juga Maya. Maya mengakui bahwa ia menyesal berselingkuh dari suaminya. Ia melakukan itu karena ia merasa kesepian. Sesungguhnya Maya masih mencintai suaminya itu, dan tak pernah terpikirkan olehnya untuk membunuh orang yang ia sayangi. Setelah mewawancarai Maya dan Chirag, Dev memutuskan untuk mendatangi Vikram di penjara. Setibanya di sana, Vikram mengatakan bahwa ada orang lain yang datang malam itu, dan orang itu bukan suami Maya. Jadi saat Vikram menemukan dompet Sekar, suami Maya, yang tergeletak di bawah meja, Maya segera merampas dompet itu dari Vikram. Sejurus selepas itu, seseorang mengetuk pintu. Saat pria itu masuk, ia adalah Chirag. Yang aneh adalah Maya memperkenalkan Chirag kepada Vikram sebagai suaminya. Maya mengatakan bahwa suaminya seorang pengacara dan ia siap menolong Vikram. Guys, masih ingat kan jika Sekar adalah pengacara Vikram? Nah, sebenarnya Vikram belum pernah ketemu sama Sekar sebelumnya dan Sekar suaminya Maya inilah yang akan menjadi pengacara Vikram. Namun bukan Sekar yang datang melainkan Chirag. Vikram kemudian mengintip keluar jendela dan ia melihat mobil polisi datang ke rumah itu. Vikram juga tanpa sengaja melihat foto keluarga Maya dan ia sadar jika pria yang barusan datang bukan suami Maya. Ketika Vikram memalingkan wajahnya dari foto itu, seseorang secepat kilat memukul kepalanya hingga pingsan. Oke guys, ceritanya semakin complicated aja nih. Menurut kalian, siapakah pembunuhnya? Apakah Vikram? Atau mungkin Maya? Atau mungkin selingkuhan Maya yang bernama Chirag? Atau mungkinkah ada pembunuh lain yang tidak terdaftar dalam daftar tersangka? Well, let's find out.
Oke guys, jadi begini nih kebenarannya. Polisi Dep bingung siapa yang jujur dan siapa yang berbohong dari kesaksian tiga tersangka ini. Sebenarnya kasus ini mudah diselesaikan jika ada yang melihat bukti Sekar keluar dari rumahnya. Menurut Satpam yang menjaga rumah Sekar, ia melihat tuannya pulang pukul 7.30 malam. Namun ia tidak bisa memastikan jika tuannya benar-benar keluar lagi setelah itu karena ia berganti shift dengan satpam lainnya. Sedangkan satpam yang satunya lagi mengatakan ia beberapa kali ke toilet malam itu karena ia sakit perut. Jadi ia tidak bisa memastikan jika tuannya keluar lagi setelah jam 7.30. Sedangkan menurut Maya, Sekar keluar lagi setelah ia masuk ke rumah dan menemui Maya dan selingkuhannya di sana. Jika Tuan Sekar tidak pernah keluar lagi setelah pukul 7.30 malam, itu artinya Maya dan Chiraklah yang melakukan pembunuhan. Namun, jika Sekar keluar setelah pukul 7.30 dan kembali pukul 12 malam, itu berarti Vikramlah yang membunuhnya. Otak polisi Dep berpikir keras dan ia akhirnya menyadari satu hal. Ia mendatangi kantor polisi mencari berkas dari kasus kematian Sekar. Ia menemukan barang bukti berupa sepatu korban dan di sepatu korban tidak ada bekas lumpur guys. Well guys, masih ingat kan malam itu hujan mulai turun pukul 11 malam kan? Nah, yang artinya jika Sekar memang datang pukul 7.30, kemudian meninggalkan Maya dan selingkuhannya di rumah itu, kemudian balik lagi pukul 12 malam saat hujan sudah turun, itu artinya di sepatu korban seharusnya ada noda lumpur. Dan faktanya sepatu Sekar bersih mulus tanpa noda yang artinya Maya berbohong. Maya dan selingkuhannya membunuh Sekar saat Sekar memergoki keduanya sedang selingkuh. Kebetulan saat itu Vikram muncul dan meminta bantuan Maya buat nelpon menggunakan HP-nya. Maya pun menyusun rencana agar Vikram yang dianggap sebagai pembunuh. Maya menyembunyikan mayat suaminya, kemudian ia membiarkan Vikram masuk, menggodanya sedikit agar ia betah berleha-leha di rumah Maya. Saat Chirak datang kembali ke rumah itu, Maya berpura-pura seolah-olah Chirak itu suaminya. Chirak kemudian memukul Vikram hingga pingsan dan memanggil polisi seakan-akan Vikramlah yang membunuh suaminya Sekar. Sebuah rencana yang cerdas namun tidak cukup cerdas untuk mengelabui polisi secerdas Dev. Guys, Maya dan Chirak akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Polisi Dev kemudian mengunjungi Vikram. Ia menjelaskan siapa pembunuh sebenarnya. Ia juga menjelaskan bahwa hasil forensik mengatakan bahwa istrinya Catherine meninggal karena serangan jantung. Dengan selesainya kasus Vikram, artinya tepat 3 hari buat Dev untuk menyelesaikan kasus pembunuhan ini, sesuai dengan keinginan atasannya. Setelah menandatangani berkas penutupan kasusnya, Vikram kemudian mengucapkan terima kasih kepada Dev dan ia pun meninggalkan kantor polisi. Saat Dev di rumahnya, ia terlihat sibuk membaca buku milik Vikram. Istrinya mengatakan bahwa ketika mereka nonton sebuah film, di film itu anak mudanya mati karena overdosis narkoba. Setelah mendengar ini, pikiran Dev auto teringat dengan Catherine guys, istri Vikram yang divonis meninggal karena serangan jantung. Guys, masih ingat kan di awal cerita di mana Dev mengatakan bahwa istrinya memiliki riwayat penyakit jantung? Nah, menyadari akan hal ini, Dev segera mendatangi dokter yang mengautopsi Catherine dan hasilnya luar biasa. Catherine memang mati karena serangan jantung guys, namun obat yang ia minum ternyata telah dimodifikasi oleh seseorang dengan dosis yang 3 kali lebih kuat dari dosis yang seharusnya. Jadi dalam satu tablet diisikan dosis yang sangat kuat dan pelakunya adalah orang yang mengetahui riwayat penyakit jantung Catherine alias suaminya sendiri, Vikram. Dev kemudian bergegas menuju bandara guna mengejar penerbangan Vikram. Ia pun menelpon Vikram dan dalam percakapan itu, Vikram menjelaskan 2 alasan kenapa ia harus menghabisi istrinya sendiri. Pertama, karena istrinya berencana membatalkan peluncuran buku itu. Dan yang kedua, Catherine mengancam akan membongkar rahasia bahwa Vikramlah yang membocorkan identitas Sandia di internet guna mendongkrak popularitas novel yang ia tulis. Nah guys, masih ingat kan Sandia? Yap, bener banget. Perempuan yang bunuh diri akibat novel yang Vikram tulis tentang pemerkosaan dirinya. Vikram juga mengakui bahwa ia membunuh pengacaranya yang bernama Sekar. Ia harus melakukan itu karena ia menemukan dokumen bahwa Sekar dan istrinya Catherine punya rencana untuk membongkar kasus Sandia ke publik. Saat mendatangi rumah Sekar, Vikram menemukan foto-foto perselingkuhan Maya dan Chirak. Dan dari inilah ia memanfaatkan motif itu untuk menguatkan tuduhan pada Maya agar ia dianggap sebagai pelaku pembunuhan suaminya sendiri.
Vikram juga membersihkan jejak lumpur yang ada pada sepatu Sekar agar Sekar dianggap tidak pernah datang lagi setelah pulang ke rumahnya pukul 7.30 malam. Film ini ditutup dengan adegan di mana Dev tidak bisa menghentikan penerbangan Vikram yang artinya kasusnya menjadi tak tersentuh ketika ia kembali ke tanah airnya di Inggris. Dari kejauhan ia hanya berdiri menatap pesawat yang terus terbang meninggalkannya dengan sejuta rasa yang berkecamuk dan satu kalimat Vikram yang membahana di telinganya yang mengatakan, yang lain memanfaatkan kebenaran untuk berbohong, aku memanfaatkan kebetulan. Dan film pun berakhir. Oke guys, it's review time. Menurut aku pribadi, film ini komplit banget. Alur ceritanya keren abis, twist endingnya kece badai. Screenplay sahut menyahut antara satu adegan dengan adegan lainnya. Sinematografinya yang menarik dan acting para pemain yang juga luar biasa. Dari awal cerita, kita dihipnotis untuk meyakini bahwa Maya dan selingkuhannya lah sang pelaku pembunuhan. Dan akhirnya ketika 10 menit menjelang film berakhir, kita disajikan twist yang menakjubkan. Dan dari sinilah kita mulai menemukan magis dari film ini guys. Bravo dan 2 jempol buat film Ittifaq ini guys. Tak ada gadingan tak retak, begitu juga film ini guys. Sementara untuk kekurangannya sendiri, film ini menyisakan satu pertanyaan saat adegan di mana polisi pertama kali mendatangi rumah Tuan Sekar. Nah, di adegan ini terlihat jelas hanya 2 polisi yang datang, yaitu Kadam dan Tambe. Bahkan tidak terlihat mobil polisi lainnya di gerbang depan rumah itu guys. Dan tidak pula ada polisi di kursi belakang mobil. Dan bahkan di saat Maya menghentikan mobil tersebut, polisi yang ada hanya Kadam dan Tambe. Namun seketika di saat mereka menggerebek Vikram di dalam rumah dan mereka menemukannya berdiri di samping mayat, tiba-tiba polisinya jadi banyak banget gitu guys. Ada yang tahu kenapa? Well, titip jawabannya di kolom komentar ya guys. Oke, secara personal overall aku memberikan nilai 8,4 dari 10 untuk film Ittifaq ini guys. Nah, bagaimana dengan Anda?